Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, hari ini hari Jumat ya menandakan hari pertama kita memasuki kembali ya yang namanya paruh kedua musim 2026 untuk MotoGP, untuk ketiga kelas di Grand Prix, yaitu di MotoGP, Moto2 dan Moto3. Nah, yang merupakan berita yang cukup menggembirakan ya, cukup positif banget sih kalau saya ngelihatnya, itu adalah akhirnya di hari Jumat ini dua pembalap Indonesia yang berlaga ya, atau melakukan balapan di dua kelas di Grand Prix, yaitu Veda Ega Pratama di kelas Moto3 ya, dan juga Mario Suryo Aji di kelas Moto2. Itu akhirnya dua-duanya berhasil teman-teman sekalian untuk berada di sesi praktis ya, itu mengakhiri sesi praktis di posisi top 14 atau di 14 besar. Ini artinya baik Veda Ega Pratama dan juga Mario Suryo Aji itu berhak langsung mengikuti sesi kualifikasi kedua atau Q2 besok di hari Sabtu ya, untuk menentukan starting grid di balapan baik di Moto2 dan juga di Moto3. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman sekalian. Untuk Mario Aji sendiri, Mario Aji itu berhasil menyelesaikan sesi praktis itu di posisi 8. Seperti kita ketahui, untuk kelas Moto2 itu diperlukan finish di posisi top 14 atau di posisi 14 besar untuk bisa langsung mengikuti sesi kualifikasi kedua tanpa harus mengikuti sesi kualifikasi pertama. Begitu juga di kelas Moto3 teman-teman sekalian. Veda Ega Pratama ini luar biasa ya. Dia berhasil finish atau berhasil menyelesaikan sesi praktis itu berada di posisi 3 teman-teman sekalian, 3 tercepat ya, dimana yang tercepat itu adalah Valentin Perone diikuti oleh Scott Ogden gitu ya. Veda Ega Pratama itu berhasil di posisi 3, which is artinya karena udah jelas ya, 3 itu kan berarti masuk ke posisi 14 besar, sehingga Veda juga akan memiliki kesempatan untuk bisa langsung mengikuti sesi kualifikasi kedua ya, tanpa harus mengikuti sesi kualifikasi pertama. Kalau kita melihat jalannya sesi praktis, sesi latihan di hari Jumat ini, khusus kalau kita ngomongin Moto3 ya, tentang Veda Ega Pratama, itu memang secara umum Veda cukup tampil impresif teman-teman sekalian. Saya bilang impresif banget. Di sesi free practice 1 yang tidak menentukan posisi untuk bisa masuk melakukan atau masuk ke sesi kualifikasi kedua, itu Veda berada di posisi 6 ya, luar biasa sih ya. Saya melihatnya karena Silverstone sendiri yang merupakan sirkuit yang juga cukup unik, karena sirkuit ini merupakan sirkuit yang dijadikan sirkuit itu dari hasil sulapan dari sebuah airbase atau pangkalan udara di Perang Dunia Kedua dulu gitu loh ya. Dijadilah sirkuit Silverstone, dan ini merupakan salah satu sirkuit yang memiliki trek cukup panjang, dan bilang paling panjang 6 kilometeran teman-teman sekalian. Itu lama banget gitu teman-teman sekalian. Kalau main game konsol game sendiri, kalau balapan di Silverstone itu kayaknya nggak selesai asli. 6 kilometer itu panjang banget, hampir rata-rata 1,5 kali lipat ya bila dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit standar yang biasanya cuma 4 kilometeran gitu ya, 150%-an lah lebih panjang gitu ya. Nah, namun karakter dari sirkuitnya sendiri ya, bisa dibilang morfologinya adalah dia itu memiliki karakter yang cukup flowing. Dan kalau kita ketahui sendiri, kalau kita ngomongin flowing itu pembalap-pembalap Asia itu suka banget. Sebenarnya nggak hanya pembalap-pembalap Asia, semua pembalap menyukai. Dan apalagi ketika sirkuit flowing ini ketemu pembalap rookie seperti kayak Veda yang cukup impresif. Ini hasilnya bisa seperti ini. Di sesi free practice pertama dia berada di posisi 6, dan akhir dari sesi practice Veda berhasil di posisi 3. Impresif banget gitu ya teman-teman sekalian. Dan lap time yang ditorehkan oleh Veda Ega Pratama itu 2 menit 9,639 detik ya, yang artinya hanya terpaut 0,071 detik dibandingkan dengan lap time yang ditolehkan oleh Valentin Perone. Mantapnya lagi, Veda Ega Pratama itu menjadi pembalap Honda terdepan
di sesi practice. Yang paling cepat tuh Veda. Baru dilanjut oleh Casey O'Gorman di posisi 5. Itu teman-teman sekalian. Sementara pembalap lainnya kayak Eddie O'Shea itu berada di posisi 11, Adrian Fernandez di posisi 13, sampai posisi yang terakhir bisa masuk ke sesi kualifikasi kedua, yaitu diperoleh oleh Ryusei Yamanaka. Yamanaka ini juga lulusan dari Asia Talent Cup juga nih, kalau yang sekarang namanya Moto2 Asia. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Saya coba kasih tahu teman-teman sekalian. Dan untuk sesi practice sendiri ya, secara umum kalau kita ngomongin masalah top speed ini tuh banyak banget bisa digali. Kenapa? Karena Silverstone itu punya cukup banyak spot-spot untuk bisa bisa geber motor secara maksimal dan bisa dapat top end power, sehingga bisa dilihat memang lap time-nya itu menghasilkan top speed yang cukup tinggi. Top speed tertinggi ditorehkan oleh Eddie O'Shea yang menggunakan Honda NSF 250 RW ya, itu 237,3 km per jam. Itu tinggi juga ya. Sementara yang kedua itu David Almanza menggunakan KTM RC4 itu 236,8. Itu hampir setengah detik. Setengah kilometer per jam lah, lebih cepat ya Eddie O'Shea. Sementara Veda Ega Pratama itu berada di posisi 4 kalau kita ngomongin masalah yang tercepat dengan top speed 235,2. Sama sih sebenarnya dengan Ryusei Yamanaka yang berada di posisi ketiga. Cuman Ryusei Yamanaka lebih banyak aja melakukan lap time tercepat. Nah, kayak gitu teman-teman. Secara umum kita bisa lihat memang kalau ngomongin top speed, Veda punya lah bisa dibilang peluru ya untuk bisa fight dengan lawan-lawannya nanti di balapan. Nah, ini terbukti sendiri ya. Namun kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, saya ada beberapa data ya. Kalau dilihat ini adalah data dari time lap time yang sudah diparsial di beberapa sektor-sektor ya. Kalau kita bisa lihat ya, di sektor pertama itu yang paling cepat adalah Alvaro Carpe dengan 29,013 detik. Sementara Veda itu berada di posisi 12 teman-teman sekalian. Lumayan cukup jauh ya jaraknya, 29,165 detik. Jadi bedanya itu sekitar 0,1 0,15 detik lah gitulah. Di sini Veda lebih lambat. Kalau kita ngomongin sektor 2 dari sirkuit Silverstone, itu yang tercepat adalah David Almanza dengan 35,337 detik. Sementara Veda di sini itu berada di posisi 10 teman-teman sekalian dengan jarak hampir sekitar 0,2 detik lebih lambat. Ini jadi di lap time di sektor pertama kalah, yaitu habis itu di sektor kedua juga cukup jauh ya, tadi ya sekitar 0,2 detik ya. Kalau kita ngomongin masalah sektor ketiga atau T3, itu yang tercepat adalah Scott Ogden dengan 19,631 detik. Sementara Veda sendiri itu berada di posisi 9 teman-teman sekalian dengan 19,828 detik. Ini bedanya itu hampir 0,2 detik lebih lambat. Ya, Veda di posisi 9. Namun kalau kita ngomongin mengenai masalah sektor 4, ini luar biasa. Veda jadi yang tercepat teman-teman sekalian di sektor 4 dengan 44,965 detik gitu ya. Dan ini tuh bedanya juga cukup jauh ya, bisa sampai 0,1 detik dibandingkan dengan pembalap setelahnya yaitu Alvaro Carpe. Sehingga dari lap time ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya secara umum Veda tidak banyak banget mendominasi ya. Artinya di sektor 1, sektor 2, sektor 3 masih butuh sesuatu yang ditingkatkan lagi. Kalau kita bisa lihat memang secara umum ini baru pertama kalinya lagi nih Veda untuk balapan di Silverstone. Jadi butuh banyak penyesuaian, namun hasil di P6 free practice 1 dan juga P3 di sesi practice itu udah cukup baik banget kalau menurut saya untuk melihat perkembangan kedepannya di sesi hari Sabtu dan juga di balapan di hari Minggu nanti. Nah, secara umum best time-nya dia kan berada di posisi 3. Cuman kalau kita lihat ideal time ya bila dibandingkan dengan pembalap-pembalap lain, itu Veda berada di posisi 4. Karena memang kita bisa lihat ya sektor 1, sektor 2, sektor 3 itu Veda nggak terlalu kuat. Dia beradanya bahkan dekat-dekat posisi top 10 gitu ya. Kayak misalkan di T3 atau di sektor 3 dia 9,
terus di sektor 2 Veda berada di posisi 10, dan di sektor pertama berada di posisi 12. Hanya di sektor terakhir lah Veda berada di posisi pertama. Jadi istilahnya untuk sesi Sabtu dan juga sesi hari Minggu itu lumayan sepertinya akan ada beberapa pekerjaan rumah sendiri untuk Veda agar bisa meningkatkan lagi nih pace-nya jika dia mesti fight ya, dog fight nanti pada saat balapan bersama pembalap-pembalap lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi secara umum memang hal ini cukup cukup menggembirakan hati kita ya sebagai fans balap di Indonesia, melihat Veda juga cukup impresif berhasil P3. Namun kalau dilihat secara detail itu ternyata memang masih banyak ya, cukup banyak yang bisa harus ditingkatkan oleh Veda, terutama di T1, T2 dan T3 atau di sektor 1, sektor 2, sektor 3 dari sirkuit Silverstone ini. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa lihat besok Veda bisa menghasilkan race weekend di hari Sabtu yang cukup impresif juga, bisa start dari posisi top 10. Itu udah cukup merupakan sesuatu yang luar biasa sih untuk bisa nanti modal menjadi modal yang bagus ya pada saat start di hari Minggu nanti pada saat balapannya. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, rekap dari Moto2 dan juga Moto3 mengenai Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama di hari Jumat di Grand Prix Silverstone 2026. Kita ketemu lagi besok. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.